sekarang kan lagi insecurity-nya tinggi ya, harus itu. Jadi para perempuan-perempuan yang mungkin sedang menyaksikan ini, kalian itu berharga. Apapun background kalian, segagal-gagalnya kalian, seburuk-buruknya masa lalu kalian, kalian tuh berharga. Kalian itu adalah apa yang kalian pikirkan. Kalau kalian hanya berpikir tentang kok aku bisa gagal ya, kok dia gitu ya sama aku, kok dia jahat ya, ya nanti energi-energi emosional itu yang masih akan menyelimuti gitu loh. Akhirnya jadi susah untuk membuka hubungan baru, di karir nanti jadi nggak fokus dan sebagainya. Jadi harus mulai bangun afirmasi yang positif. Sering di depan cermin pagi hari, tangan kanan taruh di dada, terus jadi kuncinya ya harus apa ya, membangkitkan energi diri, sinyal untuk akhirnya bisa saling tarik menarik satu frekuensi. Misalkan kita pengen jodoh, daripada kita nungguin jodoh nggak datang-datang, ya kenapa kita nggak gunakan waktu untuk naikin vibrasi. Nah ketika vibrasi kita sudah naik dan jodoh itu datang, kan sesuatu itu akan tarik menarik yang satu frekuensi. Kalau kita frekuensinya bagus, ya kita akan dapatnya yang bagus. Makanya ada beberapa orang yang sharing, saya ini kok kalau dapat pacar nggak pernah jadi nikah ya, jadian jalan 2 bulan putus, jadian jalan 2 bulan putus. Ya karena energi kamu masih di titik itu, kamu masih low vibration, vibrasimu masih rendah. Mungkin masih ada trust issue, mungkin masih ada luka lama yang belum selesai ya kan. Jadi dia mikir pacarnya bakal gini terus. Nah itu akan terakumulasi mas, gitu terus. Ketika dia vibrasinya rendah, yang datang ke dia laki-laki juga akan vibrasinya rendah. Itu pasti, karena energi itu menarik yang sejenis. Makanya kalau kita ketemu orang seperti itu, kita bisa kasih advice, kamu naikin vibrasi kamu. Dengan cara apa? Self love. Hargai diri kamu, cintai diri kamu, rawat diri kamu. Kan kadang-kadang orang tuh lupa menghargai diri sendiri, ya kan? Bahkan kadang lebih cinta sama orang lain daripada sama diri sendiri. Nah itu harus dibangun. Akhirnya ketika besar, Pak, ya? Iya benar mas, itu yang emang sekarang lagi banyak digaungkan ya. Di Instagram kan banyak tuh self love healing. Karena tujuannya itu, ketika kita nggak mencintai diri kita, gimana orang mau cinta sama kita gitu. Jadi ya harus dibangun, self love nya harus dibangun. Baru ketika dia membangun self love, self care nya bagus, self control emosionalnya bagus, dia akan menarik orang yang frekuensinya juga tinggi. Akhirnya ketemu, klik. Jadi hidup manusia, alam, semesta ini energi mas. Makanya kalau orang tidak memahami sampai ke tahap itu, hidupnya akan bingung gitu loh, tidak terarah. Jodoh nggak datang-datang, wah hidupku memang sial kok, aku memang nggak pantas dapat pasangan. Wah udah, mengasihani diri sendiri itu udah paling ini ada orang yang mengatakan bahwa manusia itu adalah produk dari pikirannya sendiri. Itu jika bisa dijelaskan Mbak, seperti apa itu? Tidak ada penjelasan sih mas, itu jelas. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita mikir diri kita ini berharga, kita akan nge-treat bagaimana diri kita ini berharga juga. Yang menentukan value kita tuh akhirnya diri kita sendiri kok mas. Makanya kadang gini ya sampelnya, kalau kita ingin dihargai orang ya kita mantes ke sandangan sing api ya kan, bisa menempatkan diri yang baik, bertutur kata yang baik. Dengan kita melakukan itu kan sebetulnya nggak buat orang lain kan, untuk diri kita loh. Akhirnya orang respect sama kita. Sebetulnya ketika kita melakukan kebaikan itu nggak buat orang lain. Kadang kan kita mikir, oh, aku nolong orang itu kasihan, orang itu tuh nggak ada yang ngebantu. Saking tulusnya dia ngebantu orang, sebetulnya itu ngebantu dia sendiri untuk nanam karma baik kan, gitu loh. Jadi kenapa kita harus tulus? Karena dengan ketulusan itu akhirnya secara tidak sadar kita menanam karma baik. Dan benar ada kaitannya dengan tadi yang ditanyakan mas, bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan. Itu benar. Kalau kita apa ya, afirmasi sih mas, afirmasi. Jadi kalau kita memang pengen berkelimpahan ya saya berkelimpahan, saya cukup, saya bersyukur, saya luar biasa, saya berharga, saya penting. Harus mas, itu harus.
Apalagi perempuan-perempuan sekarang kan lagi insecurity-nya tinggi ya. Harus itu. Jadi para perempuan-perempuan yang mungkin sedang menyaksikan ini, kalian itu berharga. Apapun background kalian, segagal-gagalnya kalian, seburuk-buruknya masa lalu kalian, kalian tuh berharga. Kalian itu adalah apa yang kalian pikirkan. Kalau kalian hanya berpikir tentang kok aku bisa gagal ya, kok dia gitu ya sama aku, kok dia jahat ya, ya nanti energi-energi emosional itu yang masih akan menyelimuti gitu loh. Akhirnya jadi susah untuk membuka hubungan baru, di karir nanti jadi nggak fokus dan sebagainya. Jadi harus mulai bangun afirmasi yang positif. Sering di depan cermin pagi hari, tangan kanan taruh di dada, terus bilang kata-kata yang sebetulnya ingin kamu dengar dari orang lain. Kan perempuan tuh kadang pengen pasangannya atau pacarnya kan ngomong yang bagus-bagus ya mas ke dia, kamu cantik loh. Tapi kadang cowok ada yang nggak peka gitu ya. Nah, nggak usah nunggu orang lain untuk mengatakan itu ke kita. Jadi kita akhirnya kita kembali ke siapa ya, ke diri kita kan. Jadi di depan cermin kita pegang dada kita dengan tangan kanan, kita bilang apa yang sebetulnya ingin kita dengar dari orang lain. Misalkan aku cantik, aku berharga, aku feminin, aku energi yang kuat, aku berhasil. Nah itu harus terus dilakukan setiap pagi. Mungkin bagi sebagian orang yang belum mencoba, masa bisa, tapi coba aja. Coba aja, itu proses dan memang gak singkat, tapi itu sangat signifikan. Banyak leluhur orang-orang tua zaman dahulu itu tahu kapan meninggalnya, kapan bahkan jam tanggalnya itu tahu dia. Kok bisa seperti itu, bagaimana mbak? Kalau di waktu itu saya kurang paham ya mas, tapi itu ada kaitannya dengan yang saya ketahui. Kalau di era sekarang universal tuh ada yang namanya astrologi. Nah, ada memang spiritual tuh macam-macam, makanya ada yang arahnya menjadi healer atau penyembuh, menjadi leader komando, ada yang menjadi astrologer. Astrologer itu adalah spiritualis yang belajar tentang ilmu perbintangan. Nah, dalam astrologi itu ada yang namanya bercat. Bercat itu ketahuan semua mas, nanti karakternya ini. Itu biasanya didapat dari tanggal, bulan, tahun lahir sama jam lahir tepat. Itu nanti ketahuan mas, dan itu memang bener. Soalnya saya pernah dibacain teman saya juga yang astrologer itu seperti itu. Dengan modal tanggal, bulan, tahun lahir sama jam lahir yang on time, kita bisa tahu kok di usia segini kita ada kejadian apa. Tapi memang tidak semua kuat belajar itu ya. Karena pada akhirnya dia jadi tahu apa yang sebelum terjadi kan tentang dirinya sendiri gitu. Saya iseng sama teman saya tuh coba lihatin gitu punya saya. Nah, teman saya tuh nunjukin. Memang di situ ada tertulis ada gagal. Ada jelas umur saya gagal tuh di usia itu gitu. Terus kalau sudah seperti itu mau nggak percaya gimana, ya kan? Saya jadi wah ternyata ilmu perbintangan ini keren ya. Maksudnya bisa spesifik itu. Nah kalau kita sinkronkan dengan leluhur itu mah keren gitu. Apa sih kayak sebelum kita yang sekarang aja ngerti, beliau-beliau tuh sudah jauh lebih paham gitu loh. Jadi itu memang ada mas, cuman yang sekarang ini yang lebih banyak dikembangkan oleh para astrologer ini lebih yang ke Western atau Barat sama Vedic yang Hindu. Tapi itu benar mas, bahkan beberapa teman saya yang sosial media itu kami sering sharing juga, mereka ada yang memang sudah belajar sampai tingkat untuk tahu kapan mereka meninggal. Katanya ya kan bisa jaga-jaga, ya kan bisa, oh ya terserah, tapi kalau saya pribadi saya tidak untuk kesana mas. Kesiapan orang itu berbeda-beda. Jadi kalau bisa dibilang leluhur ada yang seperti itu, iya memang ada. Dan itu nyata kalau di kehidupan sekarang tuh bisa dilihat atau dibaca melalui astrologi atau bercat. Oke Mbak Listri, terima kasih apa yang disampaikan pada pertemuan siang hari ini, dan sebagai motivasi bagi kita sebagai kaum milenial. Kami akhiri. Iya. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jangan ditelan mentah-mentah karena saya juga masih belajar. Kaum milenial, ayo rapatkan barisan, jangan takut melangkah, ambil bagian masing-masing, selami diri, part kalian itu apa, belajarlah tentang life path, ambil kendali diri kalian sendiri, mau apa. Nusantara ini menunggu kalian. Jadi Nusantara ini akan tetap terus berjalan waktunya, tidak menunggu kalian sadar, tapi kalian yang harus sadar saat ini untuk segera
handle ya Nusantara ini mau dibawa kemana. Terus untuk para perempuan-perempuan Nusantara, Serikandi Nusantara, ayo bangkit, jangan takut, jangan malu. Kalian ini akan menjadi pendidik generasi-generasi berikutnya, pengayom-pengayom generasi berikutnya. Leluhur itu sedang menanti kita semua itu tersadar ya. Jadi mulai ambil bagian masing-masing. Semua yang saya sampaikan bukan kebenaran mutlak, bisa diambil positifnya dan negatifnya bisa disisihkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, Mbak.